A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah anak-anak, sekarang kita sudah selesai berdoa. Untuk yang masih makan, mohon maaf, makanannya tolong dikesampingkan dulu, tolong ditaruh dulu. Kita belajar dulu ya. Oke, hari ini kita belajar bahasa Arab ya dengan Ustazah Sofia. Mari kita panggil bersama-sama. Ustazah Sofia, silakan Ustazah. Ya Ustazah, I'm coming. Katanya Ustazah Sofia gitu ya? Iya, I'm coming. Oh, dipanggil Rizky, Masya Allah. Assalamualaikum anak-anak hebat solih solihah. Alhamdulillah, sudah siap semuanya hari ini belajar ya? Siap. Ustazah tanya dulu dan sapa. Sobahul khair, selamat pagi. Sobahun nur, kaifa halukum? Bagaimana kabarnya hari ini ya? Dia kok lupa jawabannya gimana ya? Kalau Ustazah tanya kaifa halukum, bagaimana kabarnya hari ini? Jawabannya alhamdulillah. Ana bi khair. Iya, pintar. Alhamdulillah semuanya sehat ya? Sehat. Semuanya sudah sehat, semangat, sudah disiapkan modulnya. Jadi kita sekarang belajar bahasa Arab. Sudah dilihat ada yang sudah mengerjakan modulnya? Siapa yang mengerjakan modulnya? Oke, Mbak Ara, Mbak Emily, Mbak Quinza, Mbak Askia, pintar. Mbak Catherine, Mbak Zahra, alhamdulillah pintar, semuanya sudah mengerjakan. Kok itu ya Ustazah ya, modulnya itu ada banyak kotak-kotaknya. Iya, jadi pada kali ini kita mencoba mengingat mufrodat atau kosakatanya dengan cara bermain puzzle yang ada di modulnya. Iya betul Mbak Arwen, kata-kata tersembunyi. Iya, kata-kata tersembunyi yang ada di modulnya itu ya. Kan ada banyak kotak-kotak. Nanti anak-anak cari mana ya yang huruf yang sesuai dengan mufrodat yang ada di materi kali ini. Oke, anak-anak bisa jawab yang ada di modulnya kalau anak-anak ingat mufrodat yang ada di materi ini. Ada berapa anak-anak Ustazah tanya mufrodatnya di materi kali ini? Ada berapa yo kemarin? 5 atau 6? 5 di sini, 5 di sini. Oh iya betul. 5 itu yang ada di soalnya. Tapi yang Ustazah tanya yang ada di materi kita, yang ada di pelajaran kita hari ini, ada 5 atau 6? 6. Ya, pintar. Sudah hafal semuanya belum?
Sudah, oke. Kalau sudah hafal, yuk kita sama-sama sebutkan. Ustazah yang sebutkan bahasa Indonesia, anak-anak sebutkan bahasa Arab ya. Bahasa Arabnya lingkaran. Apa lingkaran ya? Apa? Iya, mustadirun. Pintar. Bahasa Arabnya lingkaran. Mustadirun. Sudah lanjut lagi ya. Ayo, Mas Farid. Mas Farid diangkat kepalanya. Supaya ndak ngantuk Mas Farid. Kalau nanti kepalanya ditaruh di mejanya, nanti jadi ngantuk, ndak bisa dengarkan pelajaran nanti. Oke, Ustazah lanjut ya. Tadi Ustazah tanya lingkaran. Sekarang Ustazah tanya kerucut. Apa ya kerucut ya? Mahrutun. Ya, pintar. Ayo yang belum hafal diingat-ingat lagi. Ustazah tanya lagi. Masih 2 ya yang Ustazah tanya. Ustazah tanya sekarang persegi. Apa persegi? Persegi. Apa persegi? Ayah, murabbaun kah? Persegi murabbaun. Murabbaun. Iya, pintar. Murabbaun persegi. Terus Ustazah tanya lagi, segitiga. Apa segitiga ya? Musalasun. Ya, pintar. Musalasun. Terus Ustazah tanya lagi, persegi panjang. Ayo, apa ya? Ayo, yang belum hafal, yuk coba diingat-ingat lagi. Teman-temannya bisa menjawab. Ayo. Persegi panjang, mustatilun. Ya, pintar, mustatilun. Terus Ustazah tanya yang terakhir, kubus. Apa kubus ya? Muka. Iya, muka abun. Alhamdulillah, muka abun, pintar. Nah, untuk Ustazah tahu, supaya Ustazah tahu ya, anak-anak sudah hafal atau belum? Coba ya, Ustazah mau tanya ke satu anak, sebutkan tiga bentuk yang ada di pelajaran kali ini. Ustazah tunjuk siapa ini ya yang sudah siap untuk menyebutkan 3 mufrodat. Ustazah tunjuk Mbak Davina. Halo Mbak Davina. Ayo Mbak Davina di unmute dulu suaranya, disebutkan 3 mufrodat. Ya, halo. Tunggu dulu, Ustazah panggil Mbak Davina. Yang lainnya sambil menghafal di rumah ya. Ayo Mbak Davina. Kemana tadi Mbak Davina ya? Kenapa Mas Hasif? Mas Hasif kok halo, kenapa? Iya, ganti dulu ya. Mungkin Mbak Davina lagi ke kamar mandi. Ustazah ganti yang lain dulu. Ada siapa ya? Ustazah coba tunjuk. Mas Ma'ruf. Ya, Mas Ma'ruf yuk sebutkan 3 mufrodat, 3 kosakata. Apa aja Mas Ma'ruf, coba. Ada lingkaran, ada kubus, persegi, segitiga. Apa Mas? Muka abun. Apa itu muka abun Mas? Apa muka abun itu? Kubus, pintar. Terus apa lagi? Apa ya? Lingkaran, persegi. Apa Mas? Iya, apa itu bahasa Indonesianya? Ayo, coba kalau lingkaran. Apa Mas? Lingkaran itu awalnya dari huruf mim. Mustadirun, pintar. Lanjut lagi, kalau segitiga Mas Ma'ruf. Apa ya segitiga ya? Musalasun. Ya, musalasun, pintar. Terima kasih Mas Ma'ruf. Dihafalkan lagi ya. Ada 6. Sekarang Ustazah tunjuk yang lain lagi ya. Ada siapa ini ya yang sudah siap
Ustazah mau tunjuk Mbak Quinza. Halo. Iya, yuk Mbak Quinza disebutkan 3. Apa saja ya Mbak Quinza? Lebih keras suaranya Mbak Quinza supaya Ustazah dan teman-temannya bisa dengar. Apa? Apa? Apa Mbak Quinza? Mau pakai apa bentuknya? Lingkaran? Segitiga? Coba lebih keras suaranya Mbak Quinza. Apa? Apa Mbak Quinza? Coba lebih keras. Oke Mbak Quinza, mungkin Yang bahasa Indonesianya atau dua-duanya. Misalnya lingkaran. Apa? Apa Mbak? Bahasa Inggris kan. Bahasa Arabnya segitiga misalnya Ustazah contohkan. Musalasun, segitiga. Sekarang Mbak Quinza yang nyebutkan 3. Ayo disebutkan Mbak Quinza apa saja. Ayo, apa ya? 3 saja. Apa? Muka-abun. Ya, muka-abun itu apa Mbak? Kubus, pintar. Terus 2 lagi apa ya? Ayo, apa ya? Muka abun. Terus apa lagi? Kalau segitiga Mbak? Musalasun, pintar. Kalau Ustazah tanya kerucut, apa? Makhrutun. Ayo Mbak Quinza dihafalkan lagi nanti ya. Hanya ada 6. Mudah ya. Semuanya berawalan dari huruf mim. Harus dihafalkan ya Mbak Quinza ya. Ustazah tunjuk lagi teman yang lainnya. Ustazah mau tunjuk Mbak Hanum. Halo Mbak Hanum. Ayo Mbak Hanum sebutkan 3 Mbak Hanum. Apa ya? Mbak Hanum mau sebutkan apa saja? Apa? Saya ya, nanti dulu ya, nanti Ustazah tunjuk. Apa Mbak Hanum? Coba yuk. Kerucut apa? Makhrutun, pintar. Terus apa lagi? Segitiga. Musalasun. Satu lagi. Kubus. Muka-abun. Alhamdulillah, pintar Mbak Hanum. 3 ya. Kalau semuanya sudah hafal belum Mbak Hanum? Sudah hafal? Kalau 6? Sudah, alhamdulillah, pintar Mbak Hanum. Terima kasih. Oke, Ustazah tunjuk lagi yang lainnya ya. Siapa tadi yang bilang saya yang sudah siap? Mas Rizky ya? Oke Mas Rizky, yuk disampaikan, disebutkan Mas 3 bentuk yang ada di bahasa Arab. Ayo Mas Rizky, apa saja? Apa Mas Rizky? Ayo apa? Halo Mas Rizky. Kubus, pintar. Apa itu kubus? Muka abun, ya pintar. Terus apa lagi Mas Rizky? Apa lagi selain kubus? Segitiga. Apa itu segitiga ya? Musalasun. Iya, musalasun. Satu lagi. Apa Mas Faiz? Mas Rizky. Apa ya? Apa? Lingkaran. Apa itu lingkaran? Mustadirun. Alhamdulillah, pintar Mas Faiz lagi. Mas Rizky diingat-ingat ya. Ke-6
mufrodat, ke-6 kosakatanya ya. Semangat Mas Rizky, terima kasih. Ya, Ustazah mau tunjuk siapa nih yang sudah siap lagi yang mau nyebutkan. Kalau nyebutkan 5, ada yang sudah siap? Sebutkan 5 mufrodat. Siapa ya yang sudah siap? 5 kosakata, ada lingkaran, ada persegi, ada kerucut, segitiga. Nah, ada 5. Coba siapa yang mau sebutkan 5 mufrodat? Ya, Mas Hasif sudah siap sepertinya. Yuk Mas Hasif sebutkan. Di unmute Mas Hasif, diklik HP-nya. Yuk, apa saja 5? Muka abun apa itu? Kubus. Terus apa lagi? Mustadirun apa itu? Lingkaran. Terus apa lagi? Apa Mas? Ulangi. Oke, murabbaun. Apa itu murabbaun? Oke, persegi 4. Lalu apa lagi Mas? Mustatilun. Apa itu mustatilun? Segi panjang. Satu lagi terakhir. Musalasun. Apa musalasun ya? Segitiga. Oke, pintar. Terima kasih Mas Hasif, hebat. Alhamdulillah. Apa Mas Hasif? Enggak. Ya, alhamdulillah hebat Mas Hasif. Terima kasih ya. Oke, sekarang Ustazah lanjut lagi untuk mengingatkan anak-anak. Nggak bosen-bosen. Ustazah saya bosen. Nggak boleh bosen ya. Harus mengingat 6 mufrodat kosakatanya. Jadi untuk kali ini Ustazah kasih kuisnya. Ustazah yang sebutkan bahasa Arabnya. Anak-anak diterjemahkan di rumah ya. Ustazah di sini punya hada mahrutun wa dzalika murabbaun. Ada yang tahu apa ya artinya ya? Ustazah punya kerucut dan kubus. Alhamdulillah pintar Mbak Arwen, pintar. Sekarang Ustazah lanjut lagi kuisnya ya. Siap-siap telinganya. Lalu nanti jawab sama-sama ya. Terus Ustazah lanjut. Dalika mustatilun wahada musalasun. Ayo, siapa yang bisa? Itu. Iya. Iya, pintar. Alhamdulillah, semuanya hebat ya. Sambil mengingat-ingat mufrodatnya ya. Ustazah tambahkan isim syarahnya. Ayo semuanya siap-siap untuk menjawab. Ustazah punya di sini hada mahrutun wa hada mustadirun. Apa ya? Nih ya, pintar. Alhamdulillah, ini kerucut dan ini lingkaran. Mas Randi ikut menjawab ya Mas Randi ya. Yang lain juga di rumah harus tetap menjawab, harus tetap semangat. Terakhir Ustazah tanya kuis. Ustazah punya bentuk ya anak-anak. Nah, bentuknya ini mempunyai 4 sudut. Mempunyai 4 sudut. Lalu apa lagi ya? 4 sudut dan 4 persegi. Ya sudah, persegi saja. Apa ya persegi ya? Apa itu persegi? Oke, alhamdulillah pintar. Murabbaun, pintar. Satu lagi ya. Sebelum terakhir, satu lagi. Ustazah mau tanya. Ustazah punya bentuknya itu seperti es krim.
Apa ya? Bentuk apa ini? Mahrutun. Alhamdulillah, mahrutun. Pintar anak-anak. Mahrutun. Ya, alhamdulillah pintar. Nah, untuk selanjutnya yang ada di modulnya games atau permainannya ditemukan ya, kata-kata yang ada di kolomnya itu ya. Ada apa saja itu? Nah, nanti di rumah dikerjakan. Harus dituliskan sendiri loh ya. Nggak boleh dituliskan sama mama atau sama ayahnya. Karena sudah kelas 3. Sudah mau naik kelas berapa ya? Iya, sudah mau naik kelas 4. Sudah besar. Harus mengerjakan sendiri. Iya, habis itu kelas 5, kelas 6. Oke, semuanya semangat ya belajarnya lagi ya. Sekarang kita akhiri dulu belajar bahasa Arabnya. Hari ini kita mengingat mufrodat ya anak-anak. Diingat-ingat lagi nanti di rumah. 6 mufrodat, 6 kosakata ya. Sekarang kita siapkan untuk belajar Al-Islam dan KMD. Yuk dibuka dulu modulnya sambil kita tunggu Ustadz Salman ya. Ayo anak-anak disiapkan dulu ya modulnya ya. Sudah ketemu KMD dan Al-Islamnya? Ya sudah, sambil kita tunggu Ustadz Salman ya. Ya, nanti bahasa Arabnya dikerjakan lagi di rumah, dihafalkan. Karena hari ini belajarnya Al-Islam dan KMD dan juga bahasa Arab. Jadi yang dikerjakan di rumah juga harus bahasa Arab, KMD dan Al-Islam ya. Supaya tidak menumpuk anak-anak ya. Supaya tugasnya tidak menumpuk. Jadi kalau hari ini Zoom-nya bahasa Arab, nanti dikerjakan bahasa Arab. Belajar tentang apa itu anak-anak Al-Islam dan KMD-nya? Apa yang ada di modul itu? Assalamualaikum anak-anak. Ustazah minta tolong. Assalamualaikum enggak ada. Tak chat nggak dibales. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak semuanya. Hari ini untuk Zoom Al-Islam sama kemuhammadiyaan, Pak Salman Qadarullah belum bisa ke sekolah ya. Jadi kita belajar bersama-sama. Nanti belajar dengan Ustazah Wiwi ya untuk Al-Islam. Nggak apa-apa. Oke, baik anak-anak, hari ini kita belajar tentang arti sikap jujur. Ayo, siapa di sini yang masih belum jujur dengan orang tuanya? Angkat tangan. Ayo anak-anak semuanya di sini, siapa yang masih belum jujur sama orang tuanya? Angkat tangan. Ayo, ini alhamdulillah sudah ada yang mengaku. Mas Hasif masih pernah belum jujur sama orang tua. Mbak Emily, Mas Farid, Mas Randi. Nah, anak-anak, kira-kira itu boleh apa enggak kita nggak jujur sama orang tua? Nggak boleh. Kita sudah tahu kalau nggak boleh, makanya tidak boleh dilakukan kembali. Ayo kita istighfar bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim. Nah, lain kali anak-anak tidak boleh tidak jujur terhadap orang tuanya, baik terhadap orang tua, ustazah, saudara, ataupun orang yang di sekitarnya. Kita tidak boleh tidak jujur, harus jujur dengan siapapun.
Jujur itu termasuk sikap yang terpuji, yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi sekarang hari ini seragam. Seragam. seragam apa? Mohon maaf ya. Nah, anak-anak, karena sekarang sudah belajar, hari ini kita akan mendapatkan materi tentang sikap jujur. Makanya anak-anak semuanya harus berjanji pada dirinya sendiri. Aku harus jujur dengan siapapun. Nah, meskipun jujur itu rasanya itu pahit, tapi insya Allah akan mendapatkan apa? Mendapatkan pahala dari Allah. Oke, sekarang coba. kita belajar. Coba Ini apa namanya? KMB atau Alisan aja? Al-Islam. Al-Islam, coba modulnya sudah disiapkan semua atau belum? Udah, Ustazah mau minta tolong dong dibacakan siapa yang mau. Oke, siapa ini? Siapa Ustazah ini? Oke, ada Mas Bara. Oke, Mbak Ara bisa minta tolong dibaca, Mbak Ara. Ayo paragraf 1. Ayo tolong dibaca paragraf 1 sambil mengingat-ingat kemarin kita juga belajar tentang paragraf. Kapan hari itu ya? Coba Mbak Ara dibaca paragraf 1. Pada waras dan jujur termasuk akhlakul karimah. Akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Kita mengatakan kepada orang jalani bukan dengan yang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Bagus Terima sekali. kasih Mbak Ara. Nah, tadi juga sudah diserangkan sama Ustazah, sudah disampaikan Ustazah di awal ya Ustazah Iya, ya. Ustazah tadi. Bahwa sikap jujur itu sikap yang baik, sikap Akhlak yang mulia. akhlak yang karimah, akhlak yang mulia. Masya Allah. Allah itu Nabi Muhammad itu loh. Apa memiliki sifat, berapa sifat? Tablik, amanah, fatonah, Sidik dan sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nah, sidik itu artinya apa? Dapat dipercaya. Berarti dengan siapapun. Oh, iya, sidik itu artinya jujur. Nah, berarti kita harus jujur dengan siapapun. Ya, anak-anak ya. Oke, selanjutnya bisa dibaca. Oke, selanjutnya siapa yang bisa membaca lagi? Bantu lagi. Ayo Oke, Mbak Queen. Di paragraf kedua siapa yang mau? Mbak Oke, Winza. Mbak Kunsa. Iya, gantian nanti ya. Berasal dari bahasa Arab. Alam atau Ya, Mbak, dilanjutkan. nayat atau berkata benar lawan kata dari jujur ada Suaranya Di-unmute. hilang, Mbak. Mbak, suaranya Di-unmute hilang. dulu. Di-unmute dulu, Mbak. Buka dulu suaranya. Ditutup dulu. Nah, begitu. Oke, dilanjutkan. nayat atau berkata benar lawan kata dari jujur adalah dusta atau bohong. Dalam bahasa Arab disebut al-kadzibu. Jujur adalah satu sikap yang mencerminkan adanya kesesuaian antara hati, perkataan, dan perbuatan. Nah, oke, sudah. Terima kasih Mbak Quinza. Nah, sudah bagus sekali sudah dibacakan sama Mbak Quinza. Jadi, berdasarkan apa arti kata jujur tadi adalah kesesuaian antara hati, perkataan, dan sikap. Nah, anak-anak, kalau dalam bersikap, kemudian apa yang difikirkan itu harus jujur anak-anak ya. Karena jujur itu merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh
Nabi Muhammad. Oke, bisa paragraf selanjutnya, bisa yang ada yang mau membaca? Oke, Mas Ma'ruf. Ya, Mas Ma'ruf. silakan. Dibuka dulu suaranya. Tentang hal ini dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis beliau yang Ini sudah jam terakhir ini. dan Muslim tentang perbuatan orang munafik yang merupakan lawan dari sikap jujur. Bohong sangat dilarang orang agama Islam dan menjadi ciri orang yang munafik, yaitu orang yang berpura-pura bermuka dua. Oke. Nah, ini kalau ada orang yang nggak jujur, anak-anak yang nggak jujur, itu adalah apa tadi, Mas Ma'ruf? Orang yang Orang yang bermuka dua atau apa, Ustazah? mukanya dua seperti ini ya, Ustazah. Iya, itu Maksud- istilah ya, Ustazah ya. Iya, istilah orang yang bermuka dua atau orang yang munafik. Nah, di sana dia berkata A, di sini berkata B, gitu. Jadi misalkan ini anak-anak mendapat nilai jelek, tapi dikatakan ke ayah bunda nilainya bagus hari ini. Nah, itu Ustazah. Itu namanya apa? Munafik? Bohong. Itu namanya berbohong. Jadi tidak boleh anak-anak ya. Anak-anak sebagai orang hebat, anak-anak pinter, tidak boleh berbohong. Harus selalu jujur. Harus ditekankan mulai dari kecil, Ustazah. Baik jujur, tidak bohong, itu harus ditanamkan mulai kecil supaya kita tidak terbawa sampai besar. Karena sikap berbohong ini akan terbawa sampai terus kalau kita melakukan kebohongan. Ya, jadi diingat-ingat sekecil apapun kita tidak boleh berbohong. Ya, berangkatlah dari kata jujur, insya Allah nanti hidupmu akan mujur, senang, tenang dan mujur katanya Ustazah tadi. Oke, untuk selanjutnya Ustazah. Oke, baik anak-anak. Nah, di sini ada dijelaskan dalam hadis ya bahwa jujur itu mohon maaf, sikap jujur itu di sini dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu bila berbicara ia berdusta. Jadi kalau misalnya anak-anak di sini tidak jujur dengan orang lain, dengan siapapun, maka dia tergolong orang-orang munafik. Ayatul munafiki salasa. Yang pertama, idza hadasa kadzaba. Apabila ia berbicara, ia berdusta, seperti tadi bohong. Nah, tadi Ustazah temannya tadi sudah membacakan. Nah, bahwa jujur itu bahasa Arabnya itu adalah asidku. Lawan dari kata jujur itu adalah al-kidbu atau bohong, dusta. Nah, itu adalah ciri-ciri dari orang munafik, berdusta. Tadi ya, ayatul munafiki idza salasa, idza hadasa kadzaba, wa idza wa'ada ahlafa. Nah, apabila dia berjanji ia mengingkari. Wa idza tumina khana, dan apabila ia dipercaya ia berkhianat. Itu namanya ciri-ciri orang-orang yang munafik. Semoga kita terhindar dari Orang munafik itu orang yang bermuka dua, anak-anak. Nah, itu tadi ya. Katanya tadi Ustazah Wiwi, kalau berbicara dengan seorang orang A, misalnya dengan ayahnya dia jujur, dengan bundanya dengan temannya dia berbohong. Iya. Apa? Oh iya, silakan. Nah, itu adalah ciri-ciri dari orang-orang munafik. Semoga kita terhindar Semoga dari itu kita ya, terhindar Ustazah. dari itu semuanya. Amin. Ya.
Nah, hikmah yang bisa diambil dari sikap giat bekerja itu adalah kita harus bersikap jujur membawa kepada hikmah yang bisa diambil dalam sikap giat bekerja. Yang pertama adalah sikap jujur membawa kepada kebaikan. Nah, tadi kalau kita sudah jujur dengan siapapun, itu insya Allah akan membawa kebaikan kepada siapapun dan mengantarkan manusia masuk ke dalam surganya Allah. Nah, di sini anak-anak, siapa yang ingin masuk surga semuanya? Pasti semuanya mengangkat tangan ingin apa? Ingin masuk surga semuanya. Nah, masuk surga itu jalannya itu sangat apa? Sangat mudah. Dengan jujur pun kita sudah bisa masuk surga. Insya Allah akan mendapatkan satu kebaikan. Nah, apalagi kita jujur dengan siapapun, maka kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang terus menerus. Nah, hikmah yang dapat kita ambil dari sikap ini adalah yang kedua, sikap jujur menjadikan seorang dipercaya banyak orang. Nah, kalau pasti kita jujur dengan siapapun, kita sudah dikasih amanah oleh siapapun dan kita itu menyampaikan dengan baik, insya Allah kita akan dapat dipercaya oleh orang sehingga di dunia akan mendapatkan kemudahan, disayangi oleh orang-orang dalam baik itu menjalankan aktivitas ataupun tidak. Di akhirat pun kita juga akan mendapatkan syafaat dari Allah nanti ya. Ya. Oke, selanjutnya yang ketiga, sikap jujur menjadikan seorang tenang hatinya. Nah, ini yang perlu anak-anak ingat-ingat. Pernah nggak anak-anak nggak jujur sama orang tua? Tadi ada yang pernah. Kalau kita merasa tidak jujur dengan orang tua, pernah nggak kita merasa takut dengan orang tua? Pernah nggak tenang hatinya kalau kita nggak jujur? Pasti pernah. Nah, kalau kita jujur sama orang lain, pasti hati kita itu selalu tenang. Baik tenang hatinya, jiwanya, pikirannya, serta perbuatannya tidak ragu-ragu dalam menentukan segala kebijakan yang akan dilakukan. Kemudian sikap jujur merupakan keteladanan yang diberikan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Nah, kita sebagai anak yang solihah, anak yang sekolah di SD Muhammadiyah, sekolah Islam, kita harus selalu apa Ustazah gitu? Selalu berbuat baik dan kepada semua orang ya Ustazah ya. Selalu berbuat baik kepada orang dan selalu melakukan sikap-sikap atau sifat-sifat yang diterapkan oleh Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari tentunya ya Ustazah. Setiap hari anak-anak kita harus melaksanakan itu semuanya. Ya, sama dengan kalau kita melaksanakan sila-sila Pancasila, kita pakai setiap hari itu, ya. Nilai-nilai kejujuran itu harus kita pakai setiap hari dan kita lakukan setiap hari. Dan kalau ada teman yang tidak melakukannya, kita bisa mengingatkannya agar kita selalu jujur dan menjauhkan kebohongan. Nah, dari sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad haruslah kita contoh ya dalam kehidupan kita sehari-hari dengan sikap sidiknya, amanah, fatona, tablik. Nah, itu harus diterapkan kita dalam kehidupan sehari-hari sehingga kehidupan kita menjadi hidup yang senantiasa selalu mendapatkan kebaikan, kesenangan ya Ustazah ya. Semoga anak-anak juga seperti itu ya. Selanjutnya kita belajar ke Muhammadiyaan. Ini sudah ada. Oke, terima kasih penyampaian tadi dari Ustazah Emi. Sekarang kita ganti ke Muhammadiyaan ya. Coba Ustazah mau tanya ke Muhammadiyaan kali ini materinya apa? Ada yang bisa menjawab? Ya, coba dibuka. Ada yang boleh buka langsung. Ada yang bisa menjawab? Ada yang tahu apa materinya? Ayo tidak. Oke, Mbak Hanum apa Mbak Hanum?
memahami diri sebagai pelajar Muhammadiyah. Memahami diri sebagai pelajar Muhammadiyah dalam kehidupan bersih dan sehat. Nah, jadi kita anak-anak sebagai pelajar Muhammadiyah itu harus sebagai panutan, harus menjadi pionir, harus menjadi contoh dalam hal kebersihan dan kesehatan. Jadi bisa dilihat ini dari anak-anak sini semua. Coba pakaiannya ini rapi atau enggak, kemudian bersih atau enggak. Nah, sebagai anak-anak pelajar Muhammadiyah, hal-hal tersebut harus selalu diperhatikan. Nah, udah bisa kelihatan, oh ini anak mana ini ya, kok bajunya seperti ini, compang-camping, kok kayak gitu. Nah, nggak boleh ya, harus selalu rapi, bersih. Rapi dan bersih itu mencerminkan apa sih Ustazah? Mencerminkan iman. merupakan salah satu contoh keimanan seperti itu. Ya, kan ada kata-kata itu Ustazah, kebersihan sebagian dari iman. Benar sekali Ustazah, seperti itu nggih. Selanjutnya coba ini Ustazah mau minta tolong lagi anak-anak, ada yang mau membantu Ustazah membacakan. Ayo. Aduh, pintar sekali. Oke, Mbak Emily. Mbak Emily dibaca. Ya, gantian. Mbak Paragraf Emily dulu. pertama Mbak Emily. Dia harus menunjukkan keteladanan dalam pekerjaan masuk menjadi lingkungan yang kok jeleng ngono. Oke. Oh, Mbak Emily. Tahu di kota-kota besar termasuk Surabaya masih terjadi banjir di beberapa tempat karena Ketidakdisiplinan disiplinan dalam menjaga kebersihan. Nah, benar sekali. Seperti Ustazah yang bilang tadi ya, sebagai keluarga Muhammadiyah, pelajar Muhammadiyah harus selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. Nah, efeknya apa sih Ustazah kalau kita menjaga kebersihan dan kesehatan? Lingkungan kita akan bersih, kemudian yang paling terpenting kita terhindar dari apa? Dari bencana alam. Bencana alam. Nah, makanya bencana alam itu terjadi karena ulah kita, Ustazah. Iya, karena Yang ulah-ulah tidak mau menjaga kebersihan. Nah, contohnya banjir. Anak-anak sering lihat banjir ndak? Kan? Akhir ini. Nah, coba ada yang tahu banjir itu sebabnya apa? Membuang sampah sembarangan. Padahal sampah tempatnya di mana anak-anak? Di tempat sampah kan? Sudah ada tempatnya. Nah, Kenapa kok dibuang di selokan, di pinggir jalan? Hal itu menyebabkan apa? Iya, menyebabkan kebanjiran. Karena apapun yang terjadi di dunia ini, baik itu bencana alam, hal-hal buruk, hal-hal baik, itu disebabkan oleh manusianya sendiri. Kalau manusia semua berbuat baik, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, tentu saja hasilnya nanti juga akan baik. Coba kalau kita semua tidak membuang sampah ke selokan, membuang sampahnya ke tempatnya, ke tempat sampah, insya Allah tidak akan terjadi banjir, tanah longsor dan lain sebagainya. Seperti itu anak-anak ya. Oke, coba sekarang paragraf kedua, siapa yang mau membaca?
Oke, gantian yuk. Mbak Naisha. Oke, Mbak. Suaranya yang keras, yang lantang Mbak Naisha nggih. Di sekolah karakter SD Muhammadiyah 24 Surabaya telah diajarkan tentang bagaimana menjadi pahlawan hijau yang menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. Adanya karakter bangsa adalah salah satu cara bagaimana membangun karakter peduli terhadap kebersihan lingkungan. Oke, sampun Mbak. Coba di sini, siapa yang biasanya ikut program wakaf sampah yang mengirimkan sampah-sampah botol ke sekolah, angkat tangan. Ayo. Oke, Mbak Arwen, Mas Randi, Mbak Hanum, Mas Ma'ruf, Mas Hasyif, Iya. Mbak Zahra, semuanya, mayoritas semuanya Ustazah nggih. Yang belum ditunggu ini Ustazah. Iya, yang sudah melaksanakan program tersebut disebut apa tadi? Pahlawan hijau. Nah, itu siapa merupakan yang belum jadi pahlawan hijau ini iya. Ustazah ya? Nah, itu salah satu bentuknya apa sih? Nanti anak-anak bisa peduli terhadap lingkungan. Itu kan sampah ya. Nanti sampahnya diolah kembali menjadi barang-barang yang lain. Jadi bisa lebih bermanfaat lagi sampahnya. Tidak hanya dibuang ke tempat sampah, tapi diolah menjadi sesuatu yang baru lagi. Lebih bermanfaat, malah itu lebih baik anak-anak ya. Nah, bisa dilanjutkan untuk kegiatannya tadi. Oke, selanjutnya ada yang membaca lagi, angkat tangan. Gantian ayo. Siapa? Aku Us. Wah, semangat sekali ini ya. Siapa ini? Suaranya siapa tadi ini ya? Mas Hasif. Mas Hasif, ayo Mas Hasif dibaca hikmah dari sikap hidup bersih dan sehat Mas, yang lantang laki-laki soalnya ya. Satu-satu. Enak satu-satu ya. Gak langsung dihitung. Menjaga kebersihan adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan setiap akan peribadi kita diperintahkan untuk bersih, membersihkan pakaian terdekat. Dinyalain aja Pak suaranya. Hadis dan najis. Nah, benar sekali. ya Menjaga benar, kebersihan itu apa Mas Hasif? Perintah dari Allah ya. Nah, sebelum sholat pun kita disuruh untuk membersihkan diri dulu. Contohnya Caranya apa Ustazah kalau bersih sholat? Kalau untuk sholat apa bersihnya ya? Kalau mau sebelum kita sholat kita harus apa? apa dulu? Harus bersuci itu apa namanya ya? Harus berwudu. Pinter. Jadi sebelum sholat kita harus membersihkan diri dulu. Dengan apa? Berwudu. Seperti itu ya anak-anak, itu merupakan salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, hikmah yang kedua apa? Dua. Ya. Ada yang bantu? Yang nomor 2 apa hikmahnya ya? Nomor 2 ada yang bantu baca? Ya. Oke, Mbak Winza. Menjaga kebersihan merupakan ciri orang beriman. Karena dengan selalu menjaga kebersihan kita akan terhindar dari berbagai penyakit, baik penyakit fisik maupun jiwa kita. Iya. Apa itu Ustazah ya penyakit? Penyakit apa tadi? Penyakit fisik dan Penyakit fisik dan jiwa. penyakit jiwa. Jadi gini, Apa itu, misal Ustazah? ya kalau kamarnya anak-anak itu kotor, sampah di mana-mana, kira-kira anak-anak itu makin sehat atau makin ini sakit? Makin sakit, pinter. Itu merupakan kesehatan fisik. Kemudian kesehatan jiwanya apa? Biasanya ya, kalau lihat sesuatu yang berantakan, kemudian banyak sampah, itu juga mempengaruhi jiwa kita. Nah. Kita akan semakin malas.
Coba kalau kamarnya anak-anak tertata rapi, buku-bukunya ditata rapi, modul-modulnya ditata, pensilnya ditata rapi, Nah. anak-anak akan semakin semangat dalam belajarnya. Iya, kelihatan seneng ya Ustazah ya. Oke, kalau gitu. Sip, seperti itu nggih. Untuk hikmah yang ketiga. Loh tapi hadir. Untuk hikmah yang ketiga, coba Ustazah mau minta tolong siapa lagi gantian? Oke, Mbak Syifa. Mbak Syifa. Menjaga kebersihan adalah pangkal kesehatan. Tidak pasti kalau sendiri lingkungan dan lingkungan kita bersih, maka penyakit yang dibawa oleh kuman bakteri tidak akan menghinggapi kita. Apalagi sekarang kondisi pandemi COVID-19, kebersihan menjadi salah satu kunci yang menghindarkan diri dari penyakit COVID-19. Nah, benar sekali. Salah satu hikmahnya apa? Dapat menghindari kita dari bakteri. Kenapa kok gitu? Sekarang kan lagi musimnya COVID-19 anak-anak ya. Orang-orang semua keluar pun pakai apa? Pakai masker. Nah, itu merupakan salah satu kita menghindari diri dari bakteri. Nah, kita juga harus menjaga lingkungan kita. Agung turu. Seperti itu anak-anak ya, biar bersih dan terhindar dari bakteri yang ada. Mas Oke. Mas Agung turu. Mas Agung turu. Mas Agung, bangun Mas Agung. Lah ya turu ya. Bangun, ayo Mas Agung, bangun Mas. Jam berapa ini udah ngantuk Mas? Nggak boleh ya. Oke, coba Mas Agung. Kayaknya Mas Agung ini lebih semangat kalau misal ada Ustadz Salman Ustazah ini ya. Oke. Kita panggil saja Ustadz Salman nggih. Biar Mas Agung lebih semangat. Yuk kita panggil Ustadz Salman. Assalamualaikum Ustadz Salman. Assalamualaikum Ustaz Salman. Ya. Baik. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah melihat modulnya? Sudah siap? Ya, baik. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, di pagi hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa beraktivitas dengan baik dalam keadaan sehat. Dan Allah juga memberikan kenikmatan berupa ketetapan iman dan Islam pada diri kita. Sehingga anak-anakku sekalian, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu, terus kemudian mengaji ya, tadi TP kita di pagi hari ya, terus kemudian melakukan hal-hal kebaikan yang lainnya. Kalau tidak ada iman dan Islam pada diri kita, belum tentu kita bisa melaksanakan kewajiban kita dan kebaikan-kebaikan yang lain. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian semuanya selalu ittiba kepada Rasul, ya, selalu meneladani Rasul, selalu menjadikan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya teladan idola dalam kehidupan kita. Insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan masuk di materi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan ya. Untuk Al-Islamnya kita akan mempelajari tentang sikap jujur. Sedangkan untuk KMD-nya adalah bagaimana kita menjadi teladan dalam rumah tangga, dalam masyarakat, dalam hal apa? Dalam menjaga kebersihan dan kesehatan. Tentu
hari ini menjaga kebersihan dan kesehatan menjadi hal yang sangat-sangat penting, apalagi di kondisi pandemi ya. Kalau kita menjaga kebersihan, menjaga kesehatan kita, maka kita akan terhindar dari berbagai penyakit termasuk corona. Baik, kita masuk di alisannya dulu ya, yaitu sikap jujur. Ada yang tahu enggak apa itu sikap jujur? Ya, Mbak Arwen, apa sikap jujur Mbak Arwen? Sikap jujur ya jujur gitu, tidak bohong. Tidak bohong. Baik. Coba Mbak Arwen kalau sudah baca di situ ada pengertiannya. Apa sikap jujur? Ya, tidak bohong itu lawannya. Jujur lawannya tidak bohong. Jujur lawannya bohong ya. Atau kalau tidak bohong itu sama dengan ya jujur itu. Lawannya bohong. Di situ apa? Coba Mbak Arwen dibaca. Jujur adalah jujur masuk akhlakul karimah. Terus? Yang mulia akhlakul karimah. Islam mengajarkan kepada kita selalu jujur dalam menjalani kehidupan ini. Paragraf kedua. Paragraf kedua coba dilihat. Kata jujur berasal dari bahasa Arab. Nah, terus lanjut. Itu terus. Atau sukut yang berarti benar. Ya. Atau berkata benar. Ya. Sip. Ya. Sudah ketemu Mbak Arwen ya dan anak-anak yang lainnya. Nah, itu jujur berasal dari kata asidku atau asidik. Ya, artinya berkata jujur. Berkata jujur, lawan katanya adalah berkata bohong. Orang yang jujur berarti tidak bohong. Ya. Dalam bahasa Arab, bohong itu namanya al-kadzab. Maka di zaman Rasulullah ada yang namanya nabi palsu. Nah, yang sangat terkenal namanya Musailamah al-kadzab. Loh, diberi gelar Musailamah itu dulu orang Islam, orang beriman, tetapi ketika setelah Rasulullah meninggal, dia mengaku sebagai nabi, perkataannya selalu bohong, diputar-putar terus, maka diberi gelar oleh umat Islam pada waktu itu dengan gelar al-kadzab. Artinya pembohong. Sedangkan Rasulullah mendapatkan gelar yang namanya al-amin. Sebelum diangkat menjadi Rasul, Rasulullah sudah mendapatkan gelar. Gelar yang diberikan oleh kepada Rasulullah itu bukan dari umat Islam, tetapi diberikan kepada orang Quraisy kepada Rasulullah. Karena Rasulullah sejak kecil sudah ada tanda-tanda kenabian yang disebut sebagai irhasi. Ya, irhasi itu tanda-tanda kenabian. Ya, Rasulullah sejak kecil itu masih usia mungkin seusia anak-anak begini, tapi betul-betul perkataannya, perbuatannya jujur sekali. Dan sepertinya orang-orang Quraisy itu merasa orang ini sangat luar biasa. Akhirnya Rasulullah mendapat gelar Al-Amin, di situ disebutkan. As-Siddiq. Kenapa As-Siddiq? Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq. Oleh siapa? Oleh Rasulullah. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq selalu membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah mengatakan A, maka ia ikut. Bahkan Abu Bakar mengatakan apapun yang dikatakan oleh Rasulullah itu benar. Makanya Abu Bakar itu karena selalu membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, maka Abu Bakar mendapatkan gelar dari Rasulullah yaitu As-Siddiq, yang sering kita kenal sebagai Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama pengganti Rasulullah setelah Rasulullah meninggal dunia. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, sikap jujur ini harus ada pada diri kita. Ya, karena apa? Karena sifat jujur ini sangat-sangat bermanfaat dan menunjukkan ciri orang yang soleh, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kalau anak-anak berbohong, tidak punya sifat jujur, maka lawannya adalah bohong. Dan bohong itu termasuk ciri-ciri orang munafik. Rasulullah mengatakan di dalam Al-Qur'an, di dalam hadisnya Rasulullah, yaitu
alamatul munafiku salasa. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Ciri yang pertama adalah apabila ia berkata, ia selalu berdusta alias berbohong. Hati-hati. Halo anak-anakku sekalian, ini ciri yang pertama. Orang yang berkata selalu bohong, ciri orang munafik. Yang kedua, apabila ia berjanji dia ingkar. Hati-hati anak-anak kalau berjanji dengan teman-temannya. Teman-teman, aku besok akan ini mau pergi ke sana, nanti tak bawakan oleh-oleh ya. Ketika datang ke Surabaya, datang terus kemudian tidak bawa oleh-oleh. Artinya anak-anak sudah berjanji kepada temannya, maka berhati-hati. Maka Islam mengajarkan kalau kita ingin berjanji kepada orang lain, sampaikan insya Allah. Insya Allah anak-anak, teman-temanku, aku kalau pergi ke Jakarta nanti kau dapat oleh-oleh, insya Allah nanti bagi kepada anak-anak. Maka kata-kata insya Allah, ya, itu dipakai supaya apa? Kita tidak menjadi orang yang selalu ingkar janji. Yang ketiga adalah alamatul munafikun. Yang ketiga adalah apabila ia dipercaya, ia khianat. Banyak orang-orang yang seperti itu. Jangan nanti anak-anak menjadi seorang pejabat, menjadi orang kaya, orang sukses, tapi kemudian mengkhianati amanah. Misalnya Ustaz Hanan diangkat sebagai seorang direktur atau menteri, tetapi kemudian anak-anak Ustaz Salman tidak amanah sehingga korupsi, masuk penjara misalnya. Nah, orang-orang yang tidak amanah itu, maka itu termasuk ciri dari orang yang munafik. Maka anak-anak supaya tidak menjadi orang yang termasuk golongan orang munafik, maka berkatalah jujur, berbuatlah jujur dimanapun anak-anak berada. Hei, sudah paham tentang sikap jujur? Ya, tidak boleh bohong. Katakan saja, ya, katakan saja hal yang baik, yang benar itu sampaikan. Jangan sampai kemudian kamu berkata yang tidak sesuai dengan kebenaran, ya, karena itu termasuk ciri-ciri orang munafik. Dan anak-anak tahu orang yang munafik itu ditempatkan oleh Allah pada tempat yang paling tidak enak. Sudah di neraka, tetapi tempatnya paling bawah. Ya, ya, baik. Sekarang Ustaz Salman sudah selesai di jujur, sifat jujur, sekarang masuk di KMD. Ya. Sikap jujur sudah, sekarang ke Muhammadiyahan. Anak-anakku sekalian, di Muhammadiyahan kita akan belajar tentang bagaimana kita ini menjadi seorang yang teladan dalam kehidupan di rumah kita maupun di dalam masyarakat. Keluarga kita harusnya menjadi keluarga yang menjadi contoh di masyarakat kita. Kenapa? Karena kita adalah keluarga-keluarga yang dididik tentang nilai-nilai agama. Anak-anak disekolahkan di Muhammadiyah, kemudian diberikan pemahaman-pemahaman agama dengan harapan keluarga itu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, hari ini adalah belajar tentang apa? Menjadi teladan dalam menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan. Tentu kalau kita ingin sehat, yang perlu dilakukan pertama kali adalah menjaga kebersihan. Rumah harus dibersihkan. Anak-anak bangun tidur, bagaimana merapikan tempat tidurnya? Sederhana itu. Terus kemudian harus senang mandi. Biasanya anak-anak ini susahnya kalau pagi disuruh mandi itu susah kan? Suruh mandi itu mandi cepet-cepet, nggak pakai sabun, nggak sikat gigian coba. Kalau giginya bolong bagaimana? Nggak sehat akhirnya. Kamu sekolah cenut-cenut, artinya apa? Nggak sehat. Menjaga kebersihan itu kunci kesehatan. Kalau anak-anak bersih dirinya, maka terhindar dari penyakit, terhindar dari bakteri, termasuk rumahnya kalau dijaga kebersihannya, maka rumah kita akan bersih. Jangan lupa juga bagaimana menjaga kebersihan itu. Sederhana, kalau di sekolah, anak-anak harus membuang sampah pada tempatnya. Dimanapun anak-anak beli makanan, buanglah sampah pada tempatnya. Karena sampah itu, kalau kamu buang sembarangan akan menjadi kotor, akan menyumbat tempat saluran-saluran air yang nanti menjadikan sumbatan-sumbatan airnya tidak bisa mengalir, terjadi banjir, dan banjir itu membawa berbagai macam penyakit yang nanti akan mengganggu kesehatan kita, masyarakat sekitar kita, orang lain. Nah, maka mulai sekarang anak-anak jagalah kebersihan dirimu, rumahmu, dan lingkungan sekitarmu. Ada sampah yang berserakan, bersihkan, ambil, masukkan pada tempat sampah. Itu adalah teladan. Dimanapun berada, kamu harus menjadi agen-agen yang selalu menjaga kebersihan.
Ya, sehingga kalau bersih lagi kita sama sampaikan, maka dirimu akan menjadi sehat. Apalagi sekarang pandemi anak-anakku, sehat, tubuh kita ini harus sehat. Sehingga bakteri mau nyampel enggak jadi, lari semuanya, ya. Karena itu kuncinya. Oke, sudah cukup pembelajaran Ustaz Salman pada hari ini. Yang pertama alisan tentang sikap jujur, yang kedua adalah menjadi teladan menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan diri kita. Mudah-mudahan pembelajaran yang disampaikan Ustaz Salman ini bermanfaat kepada anak-anakku sekalian, dan mudah-mudahan Ustaz Salman doakan anak-anakku sekalian senantiasa dalam kesehatan dan senantiasa diberikan oleh Allah hidayah, diberikan oleh Allah semangat, sehingga anak-anak tetap menjadi anak yang soleh dan solehah, dan kemudian nanti bisa menjadi anak-anak yang ahlil jannah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak ditutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis ya. Ya, baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Abata alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.